Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paido Basa Christian Tambah. Dan saya Rahel Andini. Di sini kami berdua akan bertugas untuk mendampingi para penonton sekalian untuk mengikuti jalannya sebuah pertunjukan pagelaran seni dari kelas 11 IPA 5 sendiri yang bertemakan Keberagaman. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsunglah kita menyaksikan pagelaran seni dari kelas 11 IPA 5. Selamat menikmati. Squama 64 mempersembahkan di hari yang indah ini, 3 orang pemuda memutuskan untuk bertemu dan melepas rindu. Setelah sekian lama mereka tak berjumpa karena pandemi yang melanda dunia. Waktu mereka habiskan untuk berbincang, bertukar kabar, dan bercanda. Mereka menemukan suatu buku antik, namun mereka tidak tahu kalau buku itu bukanlah buku biasa. Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi yang terletak di Magelang, Borobudur, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini merupakan candi yang dibangun pada tahun 800-an Masehi di bawah pemerintahan Wangsa Syailendra. Candi ini termasuk ke dalam candi atau kuil Buddha terbesar di dunia dan salah satu monumen Buddha terbesar di dunia, di mana seperti yang kita tahu, candi ini termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Jadi yang saya sketsa adalah rumah bolon. Rumah bolon itu adalah rumah adat khas orang Batak. Rumah bolon itu memiliki beberapa ciri-ciri. Rumah bolon itu memiliki kolom di bawahnya dan memiliki banyak pilar yang terbuat dari kayu yang menyangga rumah itu sendiri. Nah, karena rumah bolon itu tidak menyentuh tanah, jika ada tamu yang mau bertamu ke rumah tersebut, sang pemilik rumah bolon tersebut harus mengeluarkan tangga agar pendatang itu atau tamu tersebut bisa naik ke rumah bolon tersebut. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku, bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Meski berbeda-beda, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan, atau bisa disebut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Sini saya akan menjelaskan tentang pakaian dan aksesoris yang dipakai oleh wanita ini. Pertama, ada mahkota atau hiasan Dubai. Mahkota ini terbuat dari bulu burung kasuari dan yang berwarna putih terbuat dari bulu kelinci. Yang kedua, ada kalung. Kalung ini terbuat dari gigi ayam. Dan yang terakhir, ada rok Dubai. Rok ini terbuat dari daun sagu yang kering. Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat banyak. Terlebih lagi kebudayaan akan fauna yang tidak kalah beragam. Satu dari sekian banyak kebudayaan akan fauna yang dimiliki oleh Indonesia datang dari Sumatera Utara, yakni burung beonias, di mana populasi dari burung beonias itu sendiri kian memunah. Maka dari itu, populasi dari burung beonias sebaiknya dilestarikan dan dijaga dengan baik, agar kelak
populasi dari burung bionesis tersebut tidak ikut memunah sama seperti kondisinya saat ini. Indonesia dikenal kaya akan beragam jenis flora dan fauna. Salah satu ikon fauna khas Indonesia adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan burung yang berasal dari Papua dan terkenal dengan keindahan ekor dan sayapnya. Karena keindahannya tersebut, burung cendrawasih banyak diburu dan menjadi hewan yang langka dan dilindungi di Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita bersama melestarikan dan menjaga flora dan fauna khas Indonesia agar anak cucu kita kelak tetap dapat menikmati keindahannya.
ikan lautan hanya kolam susu. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman hidup sejuk. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Bukan lautan, hanya kolam susu. Aku bahagia, hidup sejahtera di khatulistiwa. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Berkicau riang, bermandi embun surga. Orang bilang tanah kita tanah surga. Alam indah, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Alam berseri-seri. Orang bilang tanah kita tanah surga. Keinginan luhur kan terjangkau. Orang bilang tanah kita tanah surga. Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta.
surga di bumi membawaku kembali. Oh, ikutilah iramaku. Oh, berdengarlah bersamaku. Oh, menarilah denganku. Aku di sini, engkau di sana. Ayo kembali.
menjadi seperti yang kau minta. Ku jadi juwita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam berjua serkan kisah kita bersama. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan kata yang ku mau kau untukku. Meskipun kau tak rindu, engkau aku suka. Kenalin, nama gua Paido Tamba. Di sini gua akan mencoba untuk menghibur kalian. Materi yang gua ambil itu tentang yang ringan-ringan aja, yaitu tentang kapas, ya kan? Kenapa kapas? Soalnya kalau gua ngambil materi itu besi baja, yang ada kita keberatan, ya kan? Pasti kalian itu semua berpikir kalau kapasnya itu sebanyak kontainer, pasti berat juga. Iya, pas. Dan itu pasti langsung berpikir ke logikanya, ya kan? Jadi cocok banget sama jokes yang akan gue bawakan ini, yang akan ngajak kalian itu bermain logika, bukan bermain gaple. Lalu gue akan bahas tentang hobi gue. Gue itu termasuk orang yang labil atau nggak konsisten tentang hobi. Jadi waktu kecil itu gue itu senang banget main layangan, kan? Main layangan, tak main layangan sampai dimarahin emak, ya kan? Cuman akhirnya gue tuh malas gitu main layangan, karena akhirnya tuh gue tahu sakitnya ditarik ulur. Habis itu gue ganti lagi hobi gue jadi mancing, ya kan? Mancing sana sini sampai sore, sampai kayak hitam kulit gue, ya kan? Cuman baik lagi gue akhirnya juga males mancing, karena akhirnya gue juga tahu sakitnya menunggu. Lalu gue ganti lagi, kebetulan sekarang lagi ya kan, musim hujan. Gue seneng banget namanya ngangkatin jemuran gitu, apa gue angkatin jemuran, karena akhirnya gue tuh ngerti, gue tuh tahu sakitnya digantungin. Lalu gue akan bahas tentang yang lainnya. Habis itu gue sekarang suka olahraga, mulai dari olahraga yang biasa-biasa aja, lari, ya kan? Lari dari kenyataan, manjat tebing, memanjat tingginya harapan. Baru gue senang fitness biar kuat menghadapi kenyataan bahwa dia udah jadi milik orang lain. Sekian. Baru gue akan bahas tentang budaya. Indonesia itu salah satu negara yang paling banyak budayanya. Salah satunya itu bahasa. Indonesia itu punya etnis bahasa itu terbanyak, nomor 2 di dunia kalau nggak salah. Ada 748 etnis bahasa. Ada yang bisa sebutin yang ke-48? Iya, yang ke-48 itu JKT48. You are beautiful.
Enggak, salah. Jadi, tapi saking banyaknya budaya itu, kita udah berapa tahun merdeka, tapi masih banyak tuh orang-orang yang belum bisa menghargai keberagaman tersebut. Kayak contohnya orang Medan atau orang Batak gitu. Sering dibilang ya kan, kasar banget sih. Kayak preman. Masalahnya bro, kami itu bukan kayak preman atau so jago atau apapun. Emang udah dari sananya kayak begitu ya kan. Coba lu bayangin, muka seseram ini ngomongnya, punten teteh, monggo, rek kemana, gelis pisan, gak cocok gitu, gak cocok. Dan sebetulnya dialek orang Batak itu emang gitu, bukan gara-gara dia marah atau so preman. Malahan kalau orang Batak atau orang Medan itu nada yang turun, itu sebetulnya yang gawat. Contohnya, ada gue mau pergi, atau kawan gue mau pergi, gue bilang, "Lek, hati-hati lek," itu kan nada tinggi ya kan. Padahal maksud itu baik, membilang kawan ini supaya hati-hati. Tapi kalau misalnya nih, dia punya hutang, gue minta sama gue, ini muka gue udah gini. Kalau muka gue lagi gini, pasti itu nada gue udah turun. Gue langsung bilang, "Lek, hutang lo gimana? Hati-hati kau ya." Itu udah gawat. Padahal nadanya itu rendah ya. Sama-sama kalimatnya, nadanya rendah. Cuman maksudnya yang rendah-rendah ini, mau menghabisi. Sempat gitu ya kan. Kalau dihabisi gitu. Jadi kalian itu lebih suka yang mana sih? Pasti lebih suka yang nadanya itu. Karena memang orang Batak itu tulus. Gak ada basa-basinya. Jadi sekian dari gua. Saya tambah. Apa itu? Ngapain sih? Yang sendiri tuh. Negeri seribu pulau, negeri indah yang semanis madu. Jiwa seakan baru kenalan dengan cinta. Menatap rasa di mana segala karsa melebur menjadi satu larang. Indonesia, tempatnya berbagai budaya bersatu padu dan menciptakan persatuan yang kokoh. Semuanya indah, semuanya mempesona. Walaupun berbeda, semuanya hidup berdampingan. Mata memandang, yang ada hanya keelokan. Ya, keelokan dan kedamaian. Kedamaian yang tak akan pernah aku dapatkan di tempat lain. Di manakah itu? Di bumi tercintaku, Indonesia. Negeri yang elok rupanya dan juga permai. Yang disertai dengan nyanyian alam. Satu darahku yaitu Indonesia. Satu jiwa yaitu Indonesia. Satu bangsaku yaitu Indonesia. Indonesia, dirimu tidak akan pernah usang dimakan waktu. Kakek dan nenek, tanah yang menghidupimu. Cerita kalian tentang negeri ini takkan pernah berakhir dan takkan pernah habis. Buah yang kau tanam dan kau wariskan kepada kami terus manis menghibur hati. Aku benar-benar tahu dirimu adalah negeri yang damai. Bukti nyata, benar-benar kau tunjukkan sebagai bangsa dengan kebudayaan yang beragam. Dari satu pulau saja, ada berapa kebudayaan yang kau tanamkan? Aku bangga kepadamu, oh Indonesiaku. Dalam situ halo, lagi apa yang ada di sini? Kemana? Cuma minum.
dia tadi penampilan dari kelas 11 IPA 5. Wah, ternyata memang di Indonesia ini banyak banget budaya ya. Bahkan dari pertunjukan yang ditampilkan tadi masih banyak banget budaya Indonesia yang aku nggak ketahui. Nah, iya Hel, bener banget tuh. Dari yang ditampilkan dari kelas 11 IPA 5 itu aja tadi, masih banyak banget budaya yang baru kita lihat pertama kali tadi, ya kan? Tapi kalau kita lihat-lihat kayak yang pertunjukan budaya tadi itu, ya tentu nggak kalah dong sama budaya-budaya luar, sama budaya-budaya modern yang baru-baru sekarang. Jadi itu nggak ada alasannya kita bisa terpengaruh sama pengaruh globalisasi sekarang. Tergantung sama kesadaran kita aja untuk tetap melestarikan dan menjaga budaya-budaya tersebut sampai ke anak cucu kita nanti. Nah, karena itu kan kita itu nggak bisa berjalan dengan kaki kita sendiri. Jadi kita itu harus didampingi tetap sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi karena itu kami dari kelas 11 IPA 5 mengadakan sebuah kegiatan kerohanian yang akan dijalankan oleh kelas IPA 5 itu sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, kita segera ke kegiatan kerohanian tersebut. Selamat menikmati. Aku hendak bernyanyi
Sekalipun Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekian tadi keseluruhan penampilan dari kelas 11 IPA 5. Para hadirin sekalian, sudah selayaknya lah memang kita untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bersyukur dan berjuang untuk tetap melestarikan dan menjaga kebudayaan kita tersebut agar ke anak cucu kita sendiri nanti masih tetap menjalankan dan mengingat kebudayaan-kebudayaan kita yang mendarah daging. Tanpa berlama-lama lagi, kegiatan pagelaran seni dan kegiatan rohanian ini sudah sampailah kepada penghujungnya. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata maupun tingkah laku. Dari saya, Pedro Tambah. Dan saya Rahel Andini. Sekian dari kami berdua dan sekian dari kelas 11 IPA 5. Terima kasih. Terima kasih. Itu juga. Gimana ini? Semua. Masih kali.